dan reproduksi kalian baik itu nanti perkembangan secara fisik, psikis, sosial, emosional, serta lingkungan. Nah, kita akan membahas di sini secara lengkap dan singkat. Oke. Jadi, apa itu reproduksi? Pasti kan kalian sudah tahu. Reproduksi, re itu artinya kembali, produksi itu artinya membuat. Berarti kembali membuat. Nah, kembali membuat bagaimana? Ibu kalian sudah dibuat, kemudian ibu kalian membuat kalian nanti membuat anak kalian. Itu namanya reproduksi. Jadi kembali membuat. Barangkali nanti 10 tahun, 5 tahun ke depan di sini ada yang berpasangan, menikah, mempunyai anak, mengundang teman satu kelas, reuni sekali. Ada? Tidak ada. Seperti itu konsepnya. Nah, bagaimana awal dari reproduksi? Ini siklus dari ibu-ibu ya. Kalian sebagai calon ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai sumbangsinya. Ya, menyumbang kalian bapak-bapak. Itu dari anak kalian sudah melewati masa anak, sekarang masuk ke masa remaja, di mana pertumbuhan seks primer dan sekunder, kemudian menstruasi, hormon estrogen lebih dominan, perubahan emosional, kadang kalau pas waktu men dipegang sedikit ngamuk, nah itu berarti perubahan emosional. Yoga itu gizi. Nah, kemudian perubahan biopsikososial. Maksudnya itu gini, remaja, kalau kalian sudah melewati masa anak-anak, maka rasa introvertnya kalian akan meningkat. Yes. Benar apa enggak? Yes. Benar ya? Nah, rasa overthinking kalian itu akan meningkat. Yes. Nah, rasa bekerja paling berat dan hidup paling susah itu sudah meningkat kalian. Nah, itu namanya biopsikososial. Jadi ada perubahan dari sosial kalian. Itu umum di di kalangan remaja, kalian sebagai remaja. Kalau tidak mengalami itu, berarti kalian belum melewati masa remaja. Kemudian setelah remaja, kalian akan menikah. Itu maksudnya bukan ujung-ujung hamil ya, bukan. Dia menikah dulu terus hamil. Itu bukan remaja terus hamil. Kemudian fokusnya dia melahirkan. Setelah melahirkan, si anak tahun depannya bagi ibu-ibu setelah melahirkan jangan sampai memiliki anak lagi kurang lebih 3 tahun. Oke? Ya. Ini untuk pengetahuan ke depan saja. Karena apa? Si ibu itu masih masa interval pemulihan. Kalau seandainya kalian pernah kan ada tetangga masih punya bayi, kemudian hamil lagi. Nah, ya hamil lagi. Nah, itu masa interval pemulihan si ibu akan terganggu, yang bisa mengakibatkan hormonnya juga akan terganggu. Kayak gitu. Jadinya ini pengetahuan, ya. Oke. Nah, baik bapak-bapak juga kayak gitu. Oke, bisa mengendalikan si ibu. Itulah. Oke. Ya. Oke. Ini pengetahuan awal buat kalian ya. Kalian kan sudah besar, jadinya masalah seperti itu tuh harusnya sudah untuk pengetahuan. Oke, nah, sehat secara fisik, mental yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Oke. Nah, ini mengapa perlu mempelajarinya? Kalau siapa itu remaja itu ini yang dikatakan remaja. Mereka yang mencakup usia 10 hingga 19 tahun dan belum menikah. Pak, kalau 18 tahun sudah menikah gimana? Berarti sudah dewasa. Itu namanya
tidak boleh, harus ada persetujuan dari orang tua. Oke, mungkin setelah kalian lulus SMA masih 18 tahun ingin menikah, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan kalian. Tetapi harus ada perizinan dari orang tua dan belum masuk ke undang-undang usia pernikahan. Nah, jadi yang Mbak SMA ini muka-mukanya pengen menikah ini pasti ada. Tuh ya. Nah, ini batas usianya. Jadi masa remaja itu masa peralihan yang penuh dengan goncangan. Kalau kalian bisa melewatinya dengan mental block, ya, kesehatan mental yang baik, maka kamu akan menjadi orang dewasa yang, kalau kalian merasa masih remaja banyak pikiran, nah, kalian kedepannya akan seperti itu. Jadi tinggal pembawaan kalian aja bagaimana. Ini note yang paling baik. Note ya. Hati-hati jika bertanya kepada teman. Kenapa kok begitu? Kenapa? Agar bakteri serta kuman tidak bersarang di dalamnya. Itu juga sunnah kita kan, perhatikan dulu. Jangan sampai lebat. Apalagi biasanya gigi. Kalau cewek pasti sudah tahu ya, untuk pembalut kalau masa menstruasi harus diganti secara berkala. Kalian sudah tahu. Sunat, bagi laki-laki gantikan di sunat untuk kesehatan, siapa yang sunat? Nah ini ini masalah utama saya sekarang ada KTD atau aborsi. Aborsi itu menggugurkan kandungan secara paksa. Aborsi banyak sekarang marak terjadi. Jangan sampai hamil usia muda. Jadi pacaran kebablasan, terus hamil di usia muda, jangan sampai. Seks bebas, terus penyalahgunaan nafsa, anemia remaja. Anemia remaja itu maksudnya kalian itu biasanya mengkonsumsi makanan yang banyak kandungan ini, bukan apa namanya, kurang dari kali asin. Nah, asin itu bisa menurunkan kadar darah kalian. Ada yang bisa meningkatkan tekanan darah, ada yang bisa menurunkan. Jadi kekurangan darah di remaja itu sering. Tiba-tiba pusing, tiba-tiba lemes, tiba-tiba ngantukan, kurang darah. Ya, tuh. Oke, sudah ya.
Maafin aku nggak muat. Ya, itu 5.2 ini 5.1 gender tetap, tapi soal nomor 2 peran laki-laki dan perempuan dalam hidup. A gitu aja guys, A terus itu B. Laki-laki perempuan dalam hidup tersebut. Boleh hari ini atau minggu depan biologi hari Selasa. Selasa jangan lupa karena itu Selasa presentasi ya. Rabu, Kamis, Jumat, Kenji punya zat. Jadi nanti kita hari Rabu, Kamis, Jumat dikasih bonus sama Kenji libur. Bukan libur sih. Libur. Apa ya Ken ya? Iya. Libur. Bulan depan atau setelah lebaran itu pembelajaran lagi. Itu yang pertama kan sampai pelajaran. Pelajaran. Nanti masih ada pelajaran. Enggak Pak. Itu kata yang punya hajat itu. Kita kayak gitu. Oh itu Pak. Iya gitu. Iya. Sampai bantu pelajaran. Tapi habis itu pulang kan? Sampai pulang. Jam 1, jam 2 pembelajaran. Iya kan? Mau ini jam biru kan? Kalau masih ada. Ya Allah kan. Aja bilang. Ngono kan? Tapi yang ada di posting nggak sih? Ayo. Masih oke sih. Udah ya. Jadi jangan lupa untuk Selasa kita verifikasi dan minggu depannya lagi berarti. Ya Pak. Saya Selasa bisa dihubungkan. Ya Pak. Oke, terima kasih sekian dari Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.